Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan saya Teguh di sini. Dan pagi ini kita tetap akan belajar seperti mana biasanya. Dan kali ini kita akan belajar tentang simple present tense, terkhusus buat kamu yang masih kelas 7. Dan meskipun hari ini kita belajarnya tidak di ruang kelas, tidak bertatap muka secara langsung, tapi kita tetap harus memanfaatkan waktu yang ada untuk belajar dan terus belajar. Mungkin 2 minggu ke depan kita akan libur belajar di sekolah, tapi kita tetap harus belajar di rumah karena adanya isu penyebaran virus COVID-19. Dan saya harapkan meskipun kamu nggak belajar di ruang kelas, kamu semangatnya tetap harus semangat supaya kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Dan kali ini kita akan membahas topik mengenai simple present tense, terkhusus buat kamu yang masih berada di kelas 7, baik 71, 72 maupun 73. Oke, kita mulai aja. Dan jangan lewatkan video ini ya. Kamu tetap harus melihat video berikut ini. Yang pertama, simple present tense. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang simple present tense, kamu harus tahu function dari simple present tense atau fungsi dari simple present tense. Kalau misalnya kamu mau membuat kalimat dalam bahasa Inggris, tentu kalimat itu wajib disertai tenses, apapun kalimatnya. Jadi tenses ini adalah bagian yang paling penting dari sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Tenses itu adalah bentuk waktu, dan bentuk waktu yang mau kita bahas adalah simple present tense, yang mana simple present tense ini punya fungsinya ada 2. Yang pertama itu untuk menunjukkan kebiasaan, yang kedua itu untuk menunjukkan kebenaran umum. Kebiasaan dalam bahasa Inggris itu disebut dengan habitual action, kemudian kebenaran umum dalam bahasa Inggris disebut dengan general truth. Jadi kalau kamu membuat kalimat yang menunjukkan kebiasaan, maka itu nanti kalimatnya harus diubah atau dibuat dalam pola kalimat simple present tense. Contohnya, misalkan ada kalimat Rika menari setiap hari. Rika menari setiap hari. Nah, kalimat ini jelas kalimat yang menggunakan tenses simple present tense. Kenapa? Karena ada kata setiap hari. So, kalau kamu mau mengubahnya ke dalam bahasa Inggris, maka kamu harus memperhatikan rumus atau pola kalimat dalam simple present tense. Itu dia. Nah, yang harus kamu perhatikan berikutnya adalah kata kunci. Nah, kalimat simple present tense dia punya kata kunci keterangan waktu. Yang pertama itu kalau kamu jumpai ada kata every. Mau every day, mau every week, mau every time. Every ini bermakna setiap. Ketika dia ketemu dengan every day, maka artinya setiap hari. Ketika dia ketemu dengan kata every week, maka artinya setiap minggu. Ketika dia ketemu dengan kata every time, maka artinya setiap saat. Kemudian yang kedua, ada kata daily. Daily ini artinya sehari-hari. Nah, kalau ada kalimat menggunakan kata daily, maka itu artinya kegiatan itu rutin dia lakukan. Gitu. Jadi harus dibuat dalam kalimat ataupun dalam pola ataupun dalam rumus simple present tense. Yang ketiga, kalau kamu jumpai ada kata often. Often itu artinya sering. Kemudian kalau ada kata seldom itu artinya jarang. Kemudian kalau ada kata rarely itu artinya adalah jarang juga. Kemudian kalau ada kata always, selalu, maka kata-kata ini juga menjadi kata kunci bahwa kalimat itu adalah kalimat yang menggunakan simple present tense. Itu yang ketiga. Yang keempat, kamu akan jumpai ada kata twice, 2 kali. Kemudian ada kata 3 times, 3 kali. Kemudian kamu akan jumpai kata 4 times, 4 kali dan seterusnya. Nah, ketika kata-kata ini bergabung dengan kata day misalnya 3 times a day, atau 3 times a week, atau 3 times a month, 3 kali dalam sehari, 3 kali dalam seminggu, 3 kali dalam sebulan, maka jelas kalimat ini menggunakan kalimat simple present tense. 3 kali dalam sebulan berarti itu menunjukkan kebiasaan. Kegiatan itu dilakukan 3 kali dalam sebulan. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, kalau ada kata in the morning, di pagi hari, in the night, di malam hari, in the afternoon, di sore hari. Maka kalau ada kata-kata ini, itu juga adalah ciri-ciri dari simple present tense. Dan yang terakhir ada kata each. Each ini sama dengan kata every. Jadi kalau ada each day, maka itu artinya setiap saat, sama dengan kata every day. Each time, setiap waktu, itu sama dengan kata every time, setiap waktu. Jadi kalau ada kata-kata ini, 5 kata ini ya, ada kata every, ada kata daily, ada kata often, kemudian twice, 3 times, in the morning, dan each, maka jelas ini adalah ciri-ciri dari simple present tense. Nah, kalimat yang menggunakan simple present tense itu ada kaitannya dengan kata kerja.
Kamu pernah dengar nggak kata kerja? Kalau dulu kita belajar nominal, kemudian ada verbal. Jadi nominal itu tidak menggunakan kata kerja, verbal itu menggunakan kata kerja. Nah, kalau kalimat yang kamu gunakan itu menggunakan verbal, menggunakan kata kerja. Misalnya, tadi saya ambil contoh, misalnya kalimatnya Rini berdansa atau menari setiap hari. Ada kata kerja nggak dari kalimat itu? Ya, ada kata kerjanya, yaitu kata kerja menari atau berdansa. Nah, maka kalimat itu dinamakan dengan kalimat simple present tense. Maka kamu harus menggunakan pola kalimat simple present tense. Nah, simple present tense untuk kalimat verbal itu punya pola positif, negatif, dan interrogatif. Kalau dia untuk positif, rumusnya adalah subjek, ketemu kata kerja pertama, ketemu dia dengan s atau is, dan ketemu objek. Seulangi, kalau dia untuk kalimat positif, subjek, ketemu kata kerja pertama, ketemu dengan s atau is, ketemu dengan objek. Nah, subjek itu kan ada 7. Ada I, you, we, they, he, she, it. Nah, di sini ada subjek ketemu kata kerja pertama, ketemu s atau is, ketemu dengan objek. Kalau subjeknya adalah she, he, it, maka kata kerja pertamanya ketemu dengan huruf s atau is. Tapi kalau subjeknya itu I, you, we, they, maka huruf s atau is setelah kata kerjanya tidak dipakai. Itu yang pertama. Seulangin, kalau subjeknya adalah she, he, it, maka huruf s atau is dipakai setelah kata kerjanya. Tapi kalau subjeknya I, you, we, they, maka huruf s atau is tidak dipakai setelah kata kerjanya. Misalkan ada kalimat seperti ini. Dia laki-laki berbicara bahasa Inggris setiap hari. Dia laki-laki berbicara bahasa Inggris setiap hari. Nah, kalimat ini disebut dengan kalimat verbal. Disebut dengan kalimat verbal karena dia menggunakan kata kerja, yaitu kata kerja berbicara. Berbicara itu kan menggunakan anggota tubuh gitu ya. Nah, dia berbicara bahasa Inggris setiap hari. Berarti kalimat ini menunjukkan kebiasaan karena dilakukan setiap hari. Nah, ini disebut dengan kalimat positif. Kenapa dibilang kalimat positif? Karena tidak ada tanda tanya dan tidak ada kata not-nya, tidak ada kata tidaknya gitu. Berarti kalimat ini positif. Maka kita harus membuatnya dengan kalimat positif juga, dengan rumus positif juga. Yang mana rumusnya? Yang tadi, yang subjek ketemu kata kerja pertama, ketemu dengan s atau is, ketemu dengan objek. Oke, tinggal kita lihat. Yang pertama kalian harus dilihat adalah subjeknya. Dari kalimat dia laki-laki berbicara bahasa Inggris setiap hari, apa subjeknya? Iya, betul. Subjeknya adalah kata dia laki-laki. Dia laki-laki dalam bahasa Inggris disebut dengan he. Maka kalimat ini kita masukkanlah dia he-nya. Setelah kita masukkan subjeknya, kita isi dengan kata kerja bentuk pertama. Jadi dalam bahasa Inggris itu kata kerja punya beberapa bentuk. Ada bentuk pertama, kedua, ketiga, dan bentuk ing. Seperti yang saya suruh beberapa waktu yang lalu. Nah, kita lihat dulu nih. Bentuk pertama. Bentuk pertamanya di sini dari kata berbicara. Berbicara dalam bahasa Inggris itu adalah speak. Bentuk keduanya spoke. Bentuk ketiganya spoken. Dan bentuk ing-nya adalah speaking. Yang kita pakai adalah kata speak-nya. Berarti kita masukkanlah dia kata speak dalam soalnya. Oke, sudah kita masukkan kata speak. Berarti sudah ada subjek, sudah ada kata kerja pertama. Tinggal tambahkan kata s atau is setelah kata kerjanya. Nah, tadi rulesnya adalah ketika subjeknya adalah she, dia perempuan, he atau dia laki-laki, atau it, dia benda atau binatang, maka kita akan memakai s atau is setelah kata kerjanya. Nah, sekarang subjeknya siapa? Subjeknya adalah he. Berarti kita pakai nggak tuh kata kerjanya? Iya, kita pakai. Berarti kata kerjanya kita pakai dan kita tambahkan kata s atau is. Berarti kita menjadi kalimatnya he speaks. Tadinya he speak berubah menjadi he speaks. Kita tambahkan s-nya. Lalu yang tersisa apa? Objeknya. Objeknya adalah yang tersisa dari kalimat itu, yaitu ada kata English, berbicara bahasa Inggris setiap hari. Berarti he speaks English every day. Itu untuk kalimat positif. Nah, untuk kalimat negatif, rumusnya akan berbeda pula. Yang namanya kalimat negatif berarti ada kata not-nya, ada kata tidaknya. Berarti kita harus tahu dulu rumusnya apa. Rumusnya adalah subjek ketemu dengan do atau does, ketemu dengan not,
ketemu dengan kata kerja bentuk pertama, lalu ketemu dengan objek. Saya seulangin lagi. Yang pertama itu ada subjek, ketemu dengan do atau does, ketemu dengan not, ketemu dengan kata kerja bentuk pertama, lalu objek. Nah, misalkan ada kalimat seperti ini. Dia laki-laki tidak berbicara bahasa Inggris setiap hari. Nah, kalimat ini hampir sama dengan kalimat yang pertama. Bedanya hanya ada kata tidak. Kalau tadi yang pertama dia berbicara bahasa Inggris setiap hari, yang kedua ini berubah menjadi dia tidak berbicara bahasa Inggris setiap hari. Berarti menjadi kalimat negatif karena ada kata tidaknya. Maka rumus yang kita pakai adalah rumus yang ini. Subjek ketemu dengan do atau does, ketemu dengan not, ketemu dengan kata kerja bentuk pertama, lalu objek. Di sini ada dua pilihan nih. Subjek ketemu dengan do, lalu ketemu dengan does. Berarti kita suruh milih apakah pakai do ataukah pakai does. Nah, kalau anak-anak bingung, anak-anak bisa lihat keterangannya. Kalau dia pakai do, maka nanti kalau dia subjeknya, saya ulangin ya, kalau subjeknya adalah she, he, it, maka yang kita pakai adalah kata does. Kalau subjeknya I, you, we, they, maka yang kita pakai adalah kata do. Sekali lagi saya ulangin, kalau subjeknya adalah she, he, it, maka yang kita pakai adalah kata does. Kalau subjeknya I, you, we, they, maka yang kita pakai adalah kata do. Oke, misalkan ada kalimat tadi, dia laki-laki tidak berbicara bahasa Inggris setiap hari. Oke, kita ikuti rumusnya. Yang pertama adalah subjek atau S. Subjeknya adalah dia laki-laki, berarti menjadi he. Kemudian ada do atau does. Berarti yang kita pilih apa? Kalau subjeknya adalah he, maka yang kita pakai adalah kata adalah kata does. Yang kita pakai adalah kata does. He does. Berarti sudah kita pakai does-nya. Tinggal kita tambahkan kata not-nya. Oke, kita masukkanlah not-nya. He does not. Sudah ada kata does, sudah ada kata not-nya. Lalu bagaimana dengan kata do-nya? Kata do-nya abaikan saja. Kenapa? Karena do itu dipakai untuk subjek I, you, we, they. Sedangkan subjek yang ada di kalimat ini adalah subjek she, he, it gitu. Dan kalimat ini menggunakan subjek he. Harusnya kita pakai kata does bukan kata do. Oke? Itu yang pertama. Kemudian sudah kita masukkan not-nya. Kita masukkan apa? Masukkan kata kerja bentuk pertama. Kata kerjanya tadi adalah berbicara. Maka berbicara itu dalam bahasa Inggris disebut dengan speak. Kita masukkanlah kata speak dalam kalimat itu. Menjadi he does not speak. Yang tersisa adalah objeknya. Maka yang tersisa adalah bahasa Inggris setiap hari. Maka speak English every day. Dan ingat, setelah kata kerja jangan dikasih s atau is. S atau is dipakai hanya untuk kalimat positif. Kalau kalimatnya negatif, apalagi sudah ada kata do atau does, maka s atau is tidak perlu dipakai lagi. Ya, seulangi do atau does. Kalau sudah muncul, maka kata kerja tidak perlu ditambahi dengan s atau is. Nah, oke, itu untuk kalimat negatif. Yang berikutnya adalah kalimat interrogatif. Misalkan ada kalimat seperti ini. Apakah dia berbicara bahasa Inggris setiap hari? Apakah dia berbicara bahasa Inggris setiap hari? Nah, kalau kamu ini dikatakan dengan kalimat interrogatif. Kenapa? Karena bentuknya pertanyaan. Nah, mau sampai kiamat pun kamu, mau sampai kamu bisa terbang pun sekalipun, tidak akan ada pernah kamu jumpai kalimat dalam bahasa Inggris yang maknanya itu adalah apakah. Kalaupun kamu jumpa di kamus, itu apakah biasanya pakai if atau whether. Tapi itu sudah menyalahi aturan. Karena if atau whether nanti ada pembahasannya tersendiri. Nah, untuk mengubah kalimat yang menggunakan kata apakah, maka kamu perhatikan. Kalimat ini menggunakan tenses simple present. Nah, kalau untuk mengubah menjadi apakah, maka kata bantu yang kita pakai adalah kata do atau does. Jadi jangan pernah sekali-sekali mencari kata apakah dalam kamus. Nggak akan pernah ketemu. Oke, kita coba. Apakah dia berbicara bahasa Inggris setiap hari? Maka kita ikuti rumusnya. Rumusnya adalah do atau does, ketemu dengan subjek, ketemu dengan kata kerja pertama, lalu objek, lalu tanda tanya. Itu dia. Saya ulangin. Do atau does, ketemu dengan subjek, ketemu dengan kata kerja bentuk pertama, ketemu dengan objek, lalu ketemu dengan tanda tanya. Oke, di sini ada pilihan lagi. Do atau does, sama seperti dengan kalimat negatif.
Kalau subjeknya adalah he, she, it, maka kita pakai kata does. Kalau subjeknya adalah do, maka kalau subjeknya adalah I, you, we, they, maka kita pakai kata do. Oke, subjeknya tadi adalah apakah dia laki-laki berbicara bahasa Inggris setiap hari. Subjeknya adalah dia laki-laki, maka dia laki-laki disebut dengan he. Kalau dia subjeknya adalah he, maka kita pakai kata does, bukan kata do. Berarti kita masukkanlah, kita pilih yang kata does. Does, lalu subjeknya adalah he, maka does he. Oke, sudah ada he-nya, maka tinggal kita kasih kata kerja pertama, yaitu speak. Dan jangan ditambahi s atau is. Ingat, kalau sudah muncul kata do atau does, jangan dipakai s atau is. Ya, itu dia. Kemudian setelah dikasih dengan kata kerja, tambahkan dengan objeknya. Objeknya adalah bahasa Inggris setiap hari. Berarti menjadi, does he speak English every day? Does he speak English every day? Pertanyaan. Oke, interrogatif. Kalau ya, maka yes. Kalau no, maka no. Oke, kalau yes, bisa kamu kasih jawaban singkat. Yes, karena ya subjeknya adalah he, maka kita buat yes, he does. Karena nanya pakai does. Kalau nanya pakai do, maka jawabannya yes, pakai do juga. Kalau no, tidak. No, he does not. No, he does not. Ya, jadi cara menjawabnya tergantung siapa subjeknya dan kata do atau does yang dia pakai. Gitu. Kalau yang dipakai adalah do, maka jawabannya pakai do. Kalau yang dipakai adalah pakai does, maka jawabannya juga pakai does. Itu dia untuk bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, nanti kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa lihat beberapa video lain di YouTube mungkin, dan kamu bisa lihat mungkin beberapa sumber yang ada di internet untuk memperdalam kemampuan kamu. Baik itu untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Sekarang kita masuk kepada tugasnya. Nah, tugas ini harus kamu kumpulkan minggu depan. Ya, paling lama minggu depan. Tapi saya minta dalam waktu 3 hari ini sudah kamu kerjakan dan sudah kamu kirim. Paling lama minggu depan, ya. Tapi saya mintakan 3 hari ini sudah kamu kirim. Ataupun setelah membuat video ini, atau kita buat kesepakatan saja. Tugas yang akan kamu kerjakan nanti harus dikirim paling lama 2 hari setelah video ini tayang. Tugasnya adalah yang pertama, mengubah kalimat ke dalam bahasa Inggris atau translate into English. Kemudian setelah ditranslate, change into positive, negative, and interrogative. Setelah kamu terjemahkan, maka kamu ubah ke dalam bentuk positif, negatif, atau interrogatif. Oke, kita mulai. Kalimatnya adalah yang pertama, Rika dan David bermain bola setiap sore. Rika dan David bermain bola setiap sore. Itu kalimat yang pertama. Rika dan David bermain bola setiap sore. Kalimat ini bentuknya positif. Maka setelah kamu ubah ke dalam bahasa Inggris, kamu ubah ke bentuk negatif dan bentuk interrogatif. Perhatikan rumus yang saya kasih. Perhatikan rumus yang saya kasih tadi. Oke? Kemudian yang kedua, kami makan ayam goreng setiap hari. Kami makan ayam goreng setiap hari. Kamu ubah ke dalam bahasa Inggris, kemudian ubah ke bentuk positif, bentuk negatif dan bentuk interrogatif. Setelah kamu kerjakan di kertas lembar, maka hasilnya kamu foto, kamu kirimkan ke WA-se. Ya. Kamu kirimkan ke WA-se supaya bisa seperiksa. Oke, mungkin cukup sekian untuk pagi hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi minggu depan tentunya dengan materi yang berbeda, atau mungkin kita akan bahas lagi dengan topik simple present tense. Sekali lagi, kalau kamu mau mengubah ke dalam bahasa Inggris, perhatikan tensesnya. Kalau ada kata-kata yang menunjukkan kebiasaan atau kebenaran umum, maka kalimat itu harus diubah dalam menggunakan tenses simple present tense. Cukup. Saya akan merangkum materi hari ini. Yang pertama itu adalah fungsi dari simple present tense. Fungsi dari simple present tense adalah untuk menunjukkan kebiasaan atau kebenaran umum. Kemudian yang kedua, kalimat simple present tense ini biasanya ditandai dengan adanya kata everyday. Ada kata daily, ada kata often, seldom, rarely, always, ada kata twice, 3 times, 4 times, ada kata in the morning, ada kata in the night, dan ada kata each.
Kemudian yang ketiga, rumus simple present tense yang pertama untuk positif adalah subjek ketemu kata kerja pertama, ketemu dengan s atau is, ketemu dengan objek. Untuk kalimat negatif, subjek ketemu dengan do atau does, ketemu dengan not, ketemu dengan kata kerja pertama, lalu ketemu dengan objek. Untuk kalimat interrogatif atau pertanyaan, do atau does ketemu dengan subjek, ketemu dengan kata kerja pertama, lalu ketemu dengan objek. Ya, hati-hati dengan memilih menggunakan kata do atau does. Perhatikan subjeknya. Yang kedua, hati-hati untuk kalimat positif, apakah kata kerjanya ditambah dengan s ataukah tidak. Perhatikan subjeknya juga. Oke, thank you for today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to do your homework. Jangan lupa untuk kerjakan tugasnya di kertas lembar, lalu fotokan dan kirim ke WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.